Slide-nya udah ditampilkan. Siapa yang ambilin slide-nya? Nafis buka. Siapa nih? Slide-nya di siapa yang megang? Siapa Udah, yang Pak. nampilin? Biar nanti kalau direkam nggak perlu banyak sayanya, tapi uh, slide-nya yang ditampil. Oke. Baik, silakan Bang Rafli. Dia nggak bisa. Panjang gitu ya? Apa mau file PowerPoint-nya? Kamu mau file PowerPoint-nya nggak? Dari HP Minta email. ini. Biar cepet. Kalau mau PowerPoint-nya boleh saya kasih nih. Tapi minta email. Diketik email situ. Ya nih buka laptop satuannya aja yang itu buka slide-nya. Boleh siapapun, whoever. Oh, iya. Maksudnya biar nggak panjang gitu, tapi sehalaman-sehalaman. Kan bisa kan harus. Iya. Coba. Satu herannya. Siapa itu? Bang Rudi. Mantap Bang Rudi. Iya. Ya, keren. Ya kita mulai ya. Perlu dibuka kalian apa langsung saya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini adalah pengajian kita pelajaran akidah semester ini. Dan insya Allah berlanjut sampai semester depan. Jadi ini pelajaran selama kurang lebih 2 semester. Dan buku yang kita kaji adalah Matan oleh Ilqian. Ini susah banget didapat di Indonesia emang. Tapi di kita alhamdulillah mudah didapatkan, atau bisa didapatkan walaupun tidak mudah juga. Dan buku ini adalah salah satu buku yang paling matang dalam ilmu akidah karena ditulis sudah sangat belakangan. Dan tabiat buku-buku dalam ilmu pengetahuan Islam itu semakin belakangan semakin matang, semakin lengkap bahasannya, semakin padat isinya, dan sudah menghimpun banyak hal yang sudah ditulis ulama-ulama sebelum. Ini diantara kelebihan matan Qawaidul Yaqin. Dan penulisnya adalah Imam Al-Balbani, atau juga kadang disebut dengan Ibnu Balban. Jadi kadang disebut Ibnu Balban, kadang disebut Al-Balbani. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau salah satu ulama mazhab Hanbali yang terkenal bahkan terbesar di zaman beliau. Dan kita bisa lihat di slide pertama atau halaman kedua dari slide-nya, di mana matan ini adalah matan akidah paling populer ya, di kalangan ulama Athariyah masa kini. Syekh Al-Qudumi beliau mengatakan ya Allah ta'ala an asyara aqaid ulama ina mutaakhirin aqidatul alim rabbani Syekh Badruddin Asy-Syahir bil Balbani ikhtasaraha min hadil mubtadi'in fi usuluddin lil Imam Muhammad. Jadi ini landasan mengapa dipilih matan ini. Dan memang pada akhirnya pesantren Kosan Bisa ini berusaha setiap tahun itu menamatkan matan akidah. Kemudian kalau sudah tamat maka tahun berikutnya bahas matan akidah yang lain. Dan kali ini adalah Qawaidul Yaqin. Kemudian Qawaidul Yaqin sendiri dia sebenarnya ringkasan dari buku Nihayatul Mubtadi'in. Next slide. Dari buku Nihayatul Mubtadi'in karya Al-Imam Ibnu Hamdan. Di mana buku Nihayatul Mubtadi'in adalah matan akidah terpenting madzhab Atsari di abad ke-7 ditulis Ibnu Hamdan. Ibnu Hamdan ulama besar terbesar di zaman beliau termasuk di kalangan Hanabilah. Bahkan dipuji habis-habisan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali. Beliau sangat pakar dalam fikih. Tahat ilaihi ma'rifatul madhabi wa daqaiqihi wa ghamidhihi. Tahat ilaihi ma'rifatul madhabi wa, jadi pengetahuan tentang mazhab Hanbali ini
mentok di beliau gitu. Ini ungkapan sangat dahsyatnya. Beliau puncaknya dalam hal penguasaan terhadap mazhab Hanbali beserta seluruh rincian hal rumit. Kata beliau, wa kana 'arifan bil aslain. Beliau menguasai dua usul, maksudnya usuluddin dan usul fiqh. Aslain maksudnya usuluddin dan usul fiqh. Ini akidah dan ilmu usul fiqh. Beliau juga menulis banyak buku. Oke, kita kembali matan Qalaidul Qiyan. Di mana matan Qalaidul Qiyan ini masuk dalam list buku-buku yang mengajarkan akidah salafiyah, akidah dalam mazhab salaf. Syekh Ibnu Badron, seorang ulama asal Damaskus, mengatakan, beliau menyebutkan dalam buku beliau Al-Madkhal, bukunya ada di kamar saya ini, bahwa buku-buku yang ditulis untuk untuk menjelaskan mazhab salaf banyak, tapi beliau akan sebutkan beberapa yang cukupi. Beliau sebutkan diantaranya adalah Al-Aqidah Al-Hamawiyah, atau juga dikenal dengan Al-Fatawa Al-Hamawiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syarh Aqidah Al-Asqalani karya Syekhul Islam juga. Lalu Matul I'tiqad karya Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, buku terkenal juga. Kemudian beliau sebutkan wa minha Mukhtasar Nihayatul Mubtadi'in. Di antaranya adalah juga buku Mukhtasar Nihayatul Mubtadi'in. Apa nih? Qalaidul Qiyan. Jadi Qalaidul Qiyan dia mukhtasar dari matan apa? Nihayatul Mubtadi'in. Oke, kita sebelumnya bikin perjanjian dulu bahwa dalam pengajian kita ini nggak ada yang diam ya di chat. Semua ngechat. Kalau saya tanya direspon. Jadi saya mungkin butuh jawabannya lebih ke tulisan chat teman-teman sekalian daripada suara, apalagi video. Suara video matikan. Tapi chat tolong aktif. Apapun ngomong apa kek, kasih jempol, oke, nggak ngerti, pertanyaan, semua ditulis. Jadi jangan sepi. Biar kita interaktif. Oke. Jadi sih bisa lihat nanti siapa yang aktif, siapa yang nggak pernah ngomong, ketahuan. Baik. Jadi kemudian beliau menyebutkan juga matan Al-Ainul Athar. Jadi ini kesaksian dari ulama modern. Ibnu Badran ini ulama modern. Juga buku ini diajarkan oleh Imam As-Safarini. Imam As-Safarini salah satu ulama yang terkenal, ulama mazhab salaf yang terkenal. Safarini ulama abad ke-12 Hijriah. Bahkan ulama ya yang terbesar di zaman untuk ukuran ulama Hanabilah dan juga ulama Salafiyah, beliau yang terbesar. Nah, kata beliau tahun 1173 Hijriah sebagai murid kami dari Najd. Najd ini mana? Najd mana? Ada yang tahu nggak? Najd itu mana? Najd hari ini tuh Riyadh dan Qasim. Dua provinsi, Riyadh dan utaranya Qasim di Arab Saudi. Jadi ada provinsi Riyadh dan ada provinsi Qasim. Itu Najd. Ya. Dulu murid-murid beliau dari Najd ini ngaji ke Syam, ke Damaskus. Ngaji ke Imam As-Safarini di Syam. Ngaji ke Damaskus. Dan memang waktu itu pusat Hanabilah banyak di Damaskus. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Damaskus. Kemudian As-Safarini Al-Balbani Damaskus atau Syam. Nomor 2 biasa kota yang sering disebutkan ada Baitul Maqdis, ini Al-Quds. Ibnu Qudamah di sana. Ini memang Damaskus. Pusat Salafiyah dan pusat Hanabilah. Kemudian juga kata beliau, dan beliau ini atau mereka ini murid-murid ini belajar kepada Imam As-Safarini 3 buku ya. Beberapa buku diantaranya beliau sebutkan 3, yaitu yang pertama apa? Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, sudah pernah kita kaji. Kemudian Mukhtasar Nihayatul Mubtadi'in, ini maksud buku kita ini. Yang ketiga adalah Al-Ain wal Athar karya Syekh Abdul Baqi. Mudah-mudahan nanti kali ada kesempatan untuk membahasnya. Ini 3 matan dibahas. Yang kemudian dari situlah akhirnya Imam As-Safarini diminta untuk menulis manzumah beliau yang terkenal, manzumah Aqidah As-Safariniyah yang direkomendasikan banyak ulama modern. Jadi manzumah dia Gurindam dalam Aqidah Salafiyah itu maksudnya, atau judulnya adalah Ad-Dur Al-Madiyah karya As-Safarini. Itu hasil dari pengajaran 3 matan. Di antaranya ini. Tapi kalau Qiyan dia bentuknya nasr. Itu kelebihannya. Jadi, kalau ada matan 2 ya, matan biasanya berbentuknya apa? Nasr dan nazm. Nasr dan apa? Nazm. Kalau nasr itu maksudnya apa? Nazm maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Itu matan. Itu ringkasan ilmu pengetahuan ya, ringkasan ilmu syar'i di suatu cabang ilmu. Bisa berbentuk nasr, bisa berbentuk nazm. Apa bedanya? Kalau nazm berima ya, dia gurindam.
seperti Jazariyah gitu ya, Alfiyah, itu nazam. Di Ad-Durratul Mudiyah alias As-Safari nazam. Awal wajibin 'alal abidi ma'rifatul ilah bitasdidi. Oke, itu misalnya contoh. Baik. Ya. Kalau Nasr, apa? Kata-kata biasa. Nasr kata-kata biasa. Seperti Matan Ajurumiyah, Lumatul Ittifaq, buku kita ini dia biasa-biasa aja, tulisan biasa. Nah, kelebihannya kalau nazm itu mudah dihafal, susah lupa, susah lupa. Ya alhamdulillah ya. Kemudian dia enak karena berirama, bisa susah lupa, mudah dihafal. Kemudian bisa didendangkan. Tapi kekurangannya dari nazm adalah dia kata-katanya harus dipilih banget, dan kadang-kadang itu bukan kata-kata terbaik yang dipilih, tapi kata-kata yang bisa ngepas aja sama rimanya, sama wazan dan qafiyah kayak gitu. Ya, namanya juga kalian cuma bikin pantun kan, ngepasin kata kan, kadang itu bukan kata terbaik yang bisa kalian pilih sebenarnya, cuma biar pas doang aja kalian pilih aja. Jadi kadang-kadang nggak begitu perfect dari sisi pemilihan kata kalau bentuknya nazam, tapi dia bagus dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain dia mudah diingat. Sebagaimana As-Safini katakan adalah yaruqul lisam'i wa yashfi min dhamma. Itu ulama biasa menulis syair, menulis ilmu dalam bentuk nazm itu biar mudah diingat dan juga biar apa? Enak didengar. Gitu. Beliau kana min adati ahli ilmi an yaktuba fan bin nazmi li'annahu yashuru lil hifdhi kama yaruqul lisam'i wa yashfi min dhamma. Kata beliau. Li'annahu yashuru lil hifdhi kama, karena mudah dihafal. Wa yaruqul lisam'i wa yashfi min dhamma. Dan juga indah didengar, enak didengar, dan membuat senang, bahagia. Tapi tadi pemilihan katanya maksa, dalam tanda kutip ya, atau tidak ideal yang dipilih, cuma biar ngepas cemasin. Tapi kalau Nasr, memang kekurangannya adalah dia kata-kata biasa, dia nggak ada namanya, nggak ada rimanya, lebih cepat dilupakan daripada nazm. Kalau nazm kan baku, ada polanya. Jadi kalau kita nggak pas aja, itu tahu, oh ini ada yang kurang nih katanya, ini ada yang salah katanya, karena nggak pas. Kalau Nasr nggak bisa diganti malah dia salah baca, salah ngafal, mungkin nggak orang. Itu kalau Nasr. Tapi kelebihannya adalah dia bebas mau mengekspresikan apa yang mau dibahas, bebas. Kata-katanya jadi lebih padat, lebih ideal pemilihan katanya. Nah, itulah kelebihan Nasr. Makanya untuk itu kelebihan kalau dilihatnya daripada As-Safariniyah. Walaupun ini dua buku sangat penting sekali. As-Safariniyah atau Ad-Durratul Mudiyah dan juga Oke, next. Itu biar tahu aja. Kemudian kita berkenalan dengan biografi penulis dari matan ini. Siapa beliau, bagaimana hidupnya. Beliau lahir tahun 1006 Hijriah dan wafat 1083. Berarti usia beliau kurang lebih 77 tahun. Dan beliau ini tinggalnya di Damaskus, Suriah hari ini. Dan beliau ulama terbesar Damaskus di zamannya. Bahkan beliau bergelar Syekhul Islam. Beliau menguasai fikih, bahkan fikih 4 mazhab. Beliau mengajar fikih 4 mazhab, bahkan jadi punya pengajian mazhab Hanbali, lain kesempatan punya pengajian mazhab Hanafi, lain kesempatan punya pengajian mazhab Maliki, lain lagi punya pengajian mazhab Syafi'i. Padahal mazhab beliau sendiri Hanbali. Keren nggak? Jadi 4 mazhab. Mazhab mungkin Senin itu hari mazhab apa, Senin sore, Selasa sore mazhab apa, keren. Muridnya makanya banyak dari berbagai mazhab. Dan beliau juga sangat zuhud, padahal beliau punya murid-murid dari kalangan pejabat khilafah Utsmani. Jadi beliau memang hidup di zaman Utsmaniyah. Di antara murid beliau yang Hanbali, yang Athari, yang Salafi adalah Ibnu Imad, Ibnu Dahlan, Abul Mawahid, At-Taghlib. Ini semua tokoh-tokoh madhab Hanbali. Dari madhab lain, setidaknya secara fikih ya, kalau akidah bisa sama, bisa juga beda. Harapannya tentu sama Athari. Itu beliau punya murid Al-Muhibbi dari madhab Hanafi, ada Imam Ibrahim Al-Khiyari dari madhab Syafi'i, juga Imam Muhammad Ar-Rudan dalam madhab Maliki. Saya kebalik Indonesia, ada Maliki baru. Anyway, jadi seperti itu. Next. Ini buku-buku beliau yang udah dicetak. Yang belum dicetak banyak, tapi yang udah dicetak artinya sudah tidak lagi berbentuk manuskrip, tapi sudah dicetak ada 5.
Kahfil Mubtadi, Aqsarul Mukhtasarat, dan Mukhtasarul Ifadat, nih 3 dalam fikih. Walaupun Mukhtasarul Ifadat di akhirnya ada akidah juga. Bugyatul Mustafid dalam ilmu tajwid, beliau juga pakar tajwid. Kemudian tentu buku kita ini kalau Luqyan, di mana sudah dicetak 2 kali. Pertama cetakan Ad-Darul Athariyah, yang teman-teman lihat gambar di situ. Dan itu foto dari perpustakaan Syekh Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kalau percetak yang cetakan itu saya nggak tahu di mana dapat ini. Ad-Darul Athariyah. Nah, kemudian cetakan Darul Minhaj Jeddah ini baru 5 tahun lalu, 2015. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next. Kita langsung masuk ke inti buku. Babul awal. Saya skip mukaddimah, saya skip. Ada mukaddimahnya. Puji Allah, salat bersembilan. Tangan intinya adalah bukunya ringkasan. Next. Oke. Saya minta tolong ada yang baca setiap slide biru dibaca. Ganti-gantian aja. Dari Bang Rafil, silakan Bang Rafil. Dibaca pakai suara Bang Rafil. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajibu ma'rifatullahi syar'a. Oke, amat terjemahnya. Artinya, wajib berdasarkan dalil syar'i untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Ya, terima kasih. Tutup lagi. Suaranya ditutup lagi, terima kasih. Oke. Nah, jadi ini kata penulis, fatajibu ma'rifatullah ta'ala syar'an. Ma'rifatullah ini kewajiban. Disebutkan awal-awal sekali karena dia adalah awal wajibin. Kewajiban pertama. Jadi ini pembahasan kita awal-awal adalah apa sih yang pertama kali diwajibkan atas manusia? Itu ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah ini wajib. Landasannya apa? Landasan wajibnya adalah landasan dalil syar'i. Jadi dalil ada 2, teman-teman. Dalil ada 2. Ada dalil syar'i, ada dalil akli. Istilah lain dari dalil syar'i adalah dalil apa? Istilah lain dari dalil syar'i adalah dalil nakli, bagus. Atau lain istilah juga dalil sam'i. Kita baru dengar dalil sam'i. Jadi ada 3 istilah: akli, nakli, sam'i, dan syar'i. Nah, kewajiban pertama manusia itu adalah ma'rifatullah. Oke, mengenal Allah. Apa landasannya? Kok kita wajib mengenal Allah? Landasannya apakah akal? Apakah landasannya syariat? Landasannya dari nakli atau dari syar'i? Dalil nakli atau dalil akli? Jawabannya dalil nakli. Dan ternyata ma'rifatullah ini adalah pintu awal kita beribadah, pintu awal kita berislam. Ma'rifatullah. Oke. Dan tujuannya adalah taqarrub, kata Qadhi Abu Ya'la, sebab orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala tidak mungkin mendekatkan diri kepadanya, tidak mungkin bertaqarrub, tidak mungkin beribadah. Gimana? Sebagaimana orang yang tidak mengenal mana Zaid, ya nggak mungkin gimana mau mendekati Zaid. Nggak tahu Zaid siapa. Dan nggak bisa orang ini beribadah, ma'rifatullah, bahkan berakidah tanpa dalil nakli. Nggak bisa dia. Jadi bayangkan teman-teman, ini memang kalau ulama akidah ini di banyak genre buku akidah itu mengajak pembaca itu membayangkan awal penciptaan manusia itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada apa-apa. Kemudian dia mikir, apa kewajiban dia pertama kali ini? Orang yang nggak ada nabi, nggak ada rasulnya nih, di tengah hutan. Apa kewajiban mereka? Di atas gunung. Ma'rifatullah. Kewajiban pertama mereka ma'rifatullah. Tapi mereka kan, gimana caranya mengenal Allah? Gimana caranya? Berakidah tentang Allah. Itu hanyalah bisa dengan apa? Ma'rifatullah yang sebenarnya, yang dianggap ma'rifah imaniyah, ma'rifah yang dianggap menjadikan dia muslim, hanyalah dengan dalil nakli. Next. Landasannya adalah sebagaimana dikatakan juga oleh ulama lain, ulama Hanabilah lainnya, Abul Farad Asy-Syirazi, al-Imam, mengatakan ma'rifatul bari wajibat bisyar'i dunal aql. Landasannya adalah syar'i bukan adalah akal. Kenapa? Karena akal, teman-teman perlu tahu ya, itu tidak bisa menjanjikan sesuatu ini dapat pahala atau enggak. Nggak bisa, akal tuh nggak tahu gitu. Akal nggak tahu ini terpuji secara syariat, dipuji Allah apa enggak. Makanya kemudian para ulama sampai ada yang mengatakan, ya, kalau seandainya saya nggak tahu gimana, kalau seandainya Allah nggak ngajari saya cara mensyukurinya, saya tidak akan berani mensyukurinya. Jadi ada
Ulama sampai mengatakan apa? Kalau seandainya Allah nggak ngajari kita cara mensyukurinya, maka kita nggak berani mensyukurinya. Paham nggak teman-teman? Walau juga kita bisa bilang gini, andai Allah nggak ngasih tahu kita cara berakidah, andai Allah nggak ngasih tahu kita cara berakidah, maka kita nggak berani berakidah apapun. Kenapa? Karena untuk bisa berakidah, untuk mensyukuri, untuk mengibadahi Allah, itu hukum asalnya lah. Kita butuh dalil, tauqif. Bisa jadi kita mengira dengan logika kita, oh ini seperti ini cara mensyukuri Allah. Allah belum ngasih tahu cara mensyukuri. Kita terus nebak-nebak aja, cara mensyukuri Allah adalah melakukan perbuatan tertentu. Ternyata bisa jadi itu bukan mensyukuri Allah menurut Allah, itu adalah menghina Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi cara mensyukuri Allah, ada orang cara mensyukurinya dengan melakukan perbuatan tertentu atau mengatakan kata-kata tertentu. Dia kira itu mensyukuri Allah. Dia lakukan itu berdasarkan akalnya aja. Gak ada dalilnya dari syariat bahwa caranya adalah seperti yang dia lakukan. Bisa jadi malah dia sebenarnya malah menghina Allah. Bisa jadi. Analogi kias aulawinya, dan dalam akidah dibolehkan kias aulawi. Kias apalagi Allah itu boleh. Namanya kias apa? Kias aulawi. Kias aulawi itu kias yang ada kata-kata apalagi Allah. Manusia aja begini, apalagi Allah. Oke. Dan itu boleh. Bagaimana jelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Analoginya begini, bahwa kalau presiden atau pejabat gitu ya, wali kota, gubernur, itu cara menghormatinya ada protokoler tertentunya nggak? Ada mekanismenya, ada birokrat, ada kan gitu ya. Jadi kita kalau ada presiden atau apa, kita langsung loncat terus kita peluk gitu ya. Jadi kita sebenarnya ditangkap polisi kita malah. Bisa jadi lo saya mau menghormati, mau meluk, tangkap polisi bisa-bisa. Karena nggak sesuai protokolernya, contoh. Begitu juga menyanjung-nyanjung berterima kasih. Kalau ada raja ya, kita sanjung. Terima kasih raja telah memberi saya sepotong roti. Jadi kita mengucapkan itu terus, kita sering ulang-ulang. Terima kasih telah memberi saya sepotong roti, telah memberi saya permen gitu ya. Kita sampaikan itu di media massa. Kita sampaikan itu di tengah rapat negara. Itu bersyukur nggak? Itu bentuk terima kasih yang bagus nggak? Terima kasih raja telah memberi saya permen. Hah? Gimana itu? Enggak. Oh, padahal saya sedang bersyukur, saya berterima kasih. Dikasih permen aja dikit, saya terima kasih. Kok malah salah sih? Salah. Emang ada raja tersanjung, ada yang memuji dia karena telah memberi permen. Nah, analoginya gini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ngasih kita nikmat banyak, bener nggak? Ngasih nikmat kita banyak. Tapi sebenarnya sebanyak-banyak nikmat Allah kepada kita, sebanyak-banyak nikmat Allah kepada kita, itu kayak permen sebenarnya. Remeh malah lebih hina daripada permen. Ya nggak? Kalau seandainya Allah nggak ngasih tahu kita bahwa cara berterima kasih kepada Allah itu mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih bahkan sekecil apapun kita dapat nikmat, kita terima kasih, itu sebenarnya kita bisa jadi salah malah bersyukur kepada Allah dengan cara seperti itu. Andai nggak dikasih tahu dalilnya. Nyatanya kita dikasih tahu oleh Rasul, dikasih tahu melalui Al-Quran juga, bahwa kita bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan. Allah senang dengan itu. Allah nggak tersinggung, Allah nggak marah. Begitu juga dengan Al-Quran, dengan Sunnah, kita tahu cara beribadah kepada Allah yang benar bagaimana. Yang kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita berarti bersalah malah bersih. Ini gambarannya bahwa ma'rifatullah bahkan dalam akidah saja. Untuk meyakini Allah A, Allah itu X, Allah itu Y, Allah itu Z, itu harus dengan dalil. Jadi nggak bisa kita berteori tentang Allah tanpa dalil. Nggak bisa. Harus ada dalil. Next. Tolong dibaca. Berikutnya Bang Zulfikar. Siap Ustaz. Bin nazari fil wujudi wal mawjud, dengan cara merundungi atau nazar konsep keberadaan dan alam semesta. Next. Ya, terima kasih. Next slide. Nah, kata penulis, cara ma'rifatullah, cara primer atau cara yang paling sering disebutkan para ulama untuk mencapai ma'rifatullah adalah dengan nazar, dengan berfikir.
dengan merenungi. Sekali lagi ini kasusnya adalah orang yang apa? Yang tinggal di hutan tadi, di gunung tadi. Nazar, merenung. Dan nazar ini dalilnya nih yang dia pikirkan itu bisa dalil syar'i dan dalil akli. Itu primernya dan dalil syar'i. Tapi untuk membantu sampai ke dalil syar'i pakai dalil akli. Paham nggak teman-teman? Sederhana gini deh, teman-teman punya kawan gitu ya. Nggak percaya Al-Quran, nggak percaya Sunnah, bukan Muslim dia. Bahkan mungkin ateis dia. Teman-teman meyakinkan dia pertama kali tentang keberadaan Tuhan, itu pakai dalil akli apa dalil nakli? Nah, dalil akli, kita kasih logika. Misalnya contoh gimana? Bro, coba lihat alam semesta nih. Teratur, indah, gitu. Ada penciptanya kan? Ada penciptanya. Lo namain kamu namain siapa kan pencipta, pokoknya ada penciptanya. Harus ada penciptanya. Karena kemungkinannya cuma 3. Tercipta dengan sendirinya, atau menciptakan diri sendiri, atau diciptakan oleh pencipta. Ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Apa kemungkinan pertama? Tercipta begitu saja. 2, menciptakan dirinya sendiri. 3, diciptakan oleh sang pencipta. Nah, mungkin nggak seindah ini, seteratur ini, terus tercipta begitu aja? Gak mungkin. Mustahil. Bahkan kita bisa lihat dua pohon yang beda spesies di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama. Rasa buahnya beda kok. Ya enggak? Ada pohon apa nih? Pohon mangga sama pohon jeruk sama ditanam di satu tanah yang sama, disiram dengan air H2O, kan sama-sama. Dipupukin sama. Tapi buah yang keluar beda. Kalau kebetulan gimana? Kok bisa beda? Oke. Terus satu pohon mangga tadi atau pohon jeruk tadi, ternyata buahnya apa? Sama dia. Buah mangga begitu, terus mangga berikutnya begitu, sama. Kalau memang kebetulan, kenapa sama buah dalam satu pohon? Kan bisa aja kebetulan beda juga. Ngacak, random. Berarti enggak, mustahil deh. Enggak, ini tidak logis. Yang pertama, kemungkinan pertama enggak mungkin. Mau teratur rapi. Bahkan sampai ada ilmu pengetahuan, ilmu pasti, ya enggak? Ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu biologi. Itu artinya apa? Bahkan ada ilmu teknik. Artinya apa? Alam semesta teratur, ya enggak? Bener enggak? Ayo dong. Berarti ada polanya, teratur. Karena kalau nggak teratur, dia nggak jadi ilmu fisika, nggak jadi ilmu pasti, nggak jadi ilmu kimia. Ada keteraturan. Nggak mungkin sesuatu yang kebetulan tuh. Nih, kebetulan, namanya kebetulan apa sih artinya? Kemungkinannya misalnya contoh. Kemungkinannya 1 dari 100.000 kemungkinan. Ya nggak? Coba ingat-ingat pelajaran, apa namanya, probabilitas matematika, logika matematika. Anggap kemungkinan alam semesta jadi begini 1 banding 100.000 itu misalnya. Itu kecilan kemungkinan, terlalu besar kemungkinan 1 banding 100.000. Harusnya lebih kecil lagi kemungkinan. 1 banding berapa triliun gitu, atau biliun atau lebih lagi gitu ya. Harusnya gitu ya, iya nggak? Banyak mungkin lah. Misalnya contoh matahari terbit dari timur. Ada berapa kemungkinan matahari terbit dari timur? Karena banyak kemungkinan sebenarnya harusnya. Kok kenapa dia terus-terusan begitu-gitu? Kan ada kemungkinan lain. Kenapa nggak tiba-tiba ke kemungkinan lain? Hari ini sekarang begini, besok beda lagi. Kenapa nggak gitu? Kenapa? Harusnya gitu kan kalau terjadi begitu saja. Oh, berarti salah, coret. Kemungkinan kedua apa tadi? Apa kemungkinan kedua? Menciptakan dirinya sendiri. Mungkin nggak? Nggak mungkin, gimana? Dia untuk bisa menciptakan diri sendiri berarti harus ada dulu, iya nggak? Ya nggak? Dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti untuk bisa menciptakan diri sendiri, dia harus ada, benar nggak? Tes. Benar ya? Harus ada dulu dia, baru bisa menciptakan diri sendiri. Nah, terus gimana dia bisa ada? Padahal dia ada karena menciptakan diri sendiri.
Berarti nggak mungkin ini kemungkinan kita coret. Gimana? Nggak mungkin ya. Infinite regression namanya. Nggak mungkin. Atau daur dia, daur. Nama daur dan tasalsul masuk di situ. Kemungkinan yang kedua salah. Berarti tinggal kemungkinan ketiga itu. Ada sang pencipta. Ini namanya dalil akli. Dalil akli benar ya. Nanti baru kita bisa bawa dengan dalil akli mencapai dalil nakli. Bisa. Nah, dalil akli barusan ternyata sebenarnya ada di Quran. Setidaknya yang mirip dengan itu. Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Ya prima kausa namanya. Penyebab pertama. Kalau di bahasa Arab al-musabbibul awwal. Itu wajibul wujud. Kita akan oke. Bentar kita bahas dulu yang tadi. Ada di surat apa? Di surat At-Tur ayat yang am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat berapa tuh? Dicari. Halaman terakhir surat tersebut. Surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah, apa mereka diciptakan tanpa sesuatu yang begitu saja terjadi? Salah, coret. Itu kemungkinan pertama. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri sendiri. Coret juga. Dua-dua salah. Bahkan yang ketiga. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini saat masih musyrik di Mekah, beliau dengar Nabi sholat baca ayat ini. Maka kata beliau, kada qalbi an yathir, hadis riwayat Bukhari. Hampir-hampir jantungku terbang gara-gara dengar ayat tadi. Kuat sekali argumennya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa satu pun ya? Amhumul khaliqun, ataukah mereka mencipta diri sendiri? Oke, next slide. Ini yang tadi saya bilang bahwa next slide. Nah, kemudian binazari fil wujudi wal mawjud. Oke. Melihat wujud dan mawjud ini sebenarnya maksudnya melihat alam semesta itu melihat dalil akli atau dalil syar'i atau dalil akli. Dia melihat ayat kauni atau ayat apa? Qauliyah. Dia boleh melihat alam semesta, kemudian meyakini oh pasti ada pencipta, atau melihat ayat Quran. Walaupun untuk sampai pada titik mengimani ayat Quran ya berarti butuh proses. Logika berpikir gini, sampai orang bisa mengimani Quran ya. Logika berpikir gini. Kita bayangkan ada orang nol sama sekali ya. Kita suruh dia yakinin dulu ada Tuhan dengan cara tadi. Oke. Dia sekarang udah yakin ada Tuhan. Clear nih. Langkah pertama bikin dia yakin ada Tuhan. Clear nggak? Clear ya. Kemudian abis udah ada Tuhan, harus percaya dulu. Tuhan ini gimana? Pasti maha pengasih kan? Pasti maha-maha deh, ya nggak? Benar nggak? Nah, Tuhan pasti maha-maha deh. Maha semua. Di antara sifatnya pasti maha bijaksana, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui kan gitu. Maka mustahil dong dia ciptakan manusia, terus dibiarin gitu aja. Mungkin nggak? Allah pengasih nggak kalau gitu? Kalau ciptain manusia terus dibiarin aja gitu, nggak dikasih arahan. Nggak mungkin lah. Contoh kalian nih, keterima kampus UI, PNJ, UPN, Gunadarma, kan diterima nih. Terus udah masuk, terus nggak ada, kita ngapain nih? Terserah. Nggak mungkin. Itu terserah aja itu udah aturan. Terserah itu aturan. Jadi terserah ngapain itu udah aturan. Tapi nggak ada aturan sama sekali. Nggak ada
Tuhan bisu gitu, nggak ngapa-ngapain. Ciptain deh. Bingung makhluk nih, kita ngapain nih? Nggak ada keterangan, terserah aja nggak ada. Nggak mungkin. Itu jahat banget kalau nyiptain kayak gitu. Nah, udah gitu, manusianya saling butuh, ya. Saling butuh satu sama lain, makhluk sosial, interaksi. Mungkin ada yang pukul-pukulan, mungkin ada yang butuh nikah. Terus nggak ada aturannya gitu, nggak ada aturan pukul-pukulan, apa konsekuensinya, jual beli. Nggak mungkin. Kalau firman yang di akhir surat 23 surat Al-Mu'minun, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Mungkin kalian diceritain begitu aja. Terus di surat lain, ayat sabul insanu ayyut sudah. Surat 75 surat Al-Qiyamah. Apakah mungkin manusia mengira dia diciptakan terus gitu aja? Nggak mungkin. Tafsirannya kata Ibnu Mas'ud, layu marwalayun, nggak disuruh, nggak dilarang. Pasti Tuhan pasti ngasih arahan. Oke. Tuhan ngasih arahannya gimana? Nah, ngasih arahannya bisa banyak cara. Tapi cara paling yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki adalah dengan cara mengutus satu orang manusia. Perwakilan. Kemudian disebut ini nabi atau rasul. Dan dia kemudian Allah turunkan. Ini yang diturunkan apa? Firman Allah. Kitab suci. Ayat Allah. Maka manusia ini kemudian menyampaikan ke manusia. Oke. Manusia lain, gimana bisa percaya ini teman dia ini, itu dapat wahyu dari Allah. Gimana bisa percaya? Di antaranya, Allah bekali manusia yang satu ini, si Rasul ini, dengan apa? Dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Wah, berarti kok bener nih dia. Wah, berarti bener Nabi nih. Allah jadikan orang yang satu ini, dia sangat jujur. Sangat amanah. Sangat cerdas. Kok kelihatan ini nggak mungkin bohong. Nah, akhirnya percaya. Nah, itulah proses. Jadi dari sini kemudian kita tahu bahwa apa? Bahwa yang disampaikan si Rasul ini adalah benar-benar firman dari Tuhan. Benar-benar kebenaran. Nah, itu paham logikanya. Nah, nanti baru kalau udah dapat urutan-urutan seperti itu, ya, premis-premis sudah terpenuhi, nah, barulah jadi dia apa? Percaya dengan firman Allah. Baru kita bisa sampaikan ayat langsung. Tapi harus ada awalnya gitu. Maka dari sini kita lihat ya, bahwa dalam pernyataan ada orang nggak percaya Tuhan. Ada orang percaya Tuhan tapi nggak mau mengimani agama. Ada orang beragama tapi bukan Islam. Ada orang Islam tapi belum, dan seterusnya ada tahap. Jadi dari tarik awal-awal. Ngerti ya? Kemudian kalau perbedaan wujud dan maujud ini secara istilah dalam ilmu akidah yang seperti saya tuliskan di sini, wujud itu adalah kemampuan suatu melakukan atau diperlakukan, maujud sesuatunya yang mampu dilakukan atau diperlakukan. Ya, itulah wujud eksistensi, maujud sesuatu yang ada. Nazar sendiri itu berpikir, intinya nazar adalah berpikir. Di sini saya bawakan ungkapan Muzaguni. Kemudian ma'rifatullah diperoleh dengan nazar. Menurut mazhab Atsari, mazhab Salafi, ma'rifatullah itu dengan cara apa? Berpikir. Ini perkataan Imam Ahmad. Ahmad mengatakan. Jadi memang harus berpikir, teman-teman, berpikir. Dengan berdalil. Ya, harus ada dalil naklinya, dalil aklinya. Dan dalil primer dalam ilmu akidah adalah apa? Dalil nakli. Bahkan dia pondasi asal, pondasi dasarnya. Dalil akli hanya untuk membantu memahami, untuk sampai ke dalil syar'i. Next. Boleh nggak sih taklid? Ikut-ikutan aja deh. Aduh, saya nggak mau mikir, nggak boleh. Dalam akidah tidak boleh taklid. Ibnu Muflih. Ibnu Muflih muridnya Ibnu Taimiyah. Muridnya Syekhul Islam. Syekhul Islam muji beliau banget. Lasta Ibnu Muflih. Anta Muflih. Kamu bukan Ibnu Muflih. Kamu yang Muflih. Itu artinya beruntung kan. Dalam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Ushulul Fiqh, la yajuz taqlidu fi ma'rifatillahi wa tauhid wa risalah. Enggak boleh taklid dalam urusan pokok-pokok dasar akidah, enggak boleh. Itu teman-teman enggak boleh nih. Karena teman-teman harus bisa mengimani Allah tuh, keberadaan Allah bukan karena ikut-ikut. Tuhan ada. Kenapa Tuhan ada? Ya ikut-ikut aja deh. Nggak boleh taklid, harus tahu. Mungkin teman-teman nanti akan ada penjelasan. Mungkin teman-teman nggak bisa ya maparin dalil seperti tadi misalnya contoh. Itu yang lebih canggih lagi. Tapi teman-teman nggak boleh ikut-ikut, intinya harus pakai dalil syar'i atau tapi pokoknya ada dalil syar'i. Jadi mungkin ada tahap-tahap tertentu, bagian-bagian tertentu dari akidah bisa kita ada penjelasannya. Tapi kalau mau utuh harus dalil syar'i.
Ibnu Qudamah mengatakan, al-ulumu ala darbayn minha ma la yasuhu taqlid wa ma'rifah wa amma taqlidu fil furi fa huwa jaizun ijma'an. Ilmu secara umum ada dua, akidah nggak boleh taklid, ini perkara-perkara pokok akidah, dan dalam fikih boleh taklid secara ijma', boleh taklid. Kemudian harus dengan dalil mempelajari. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam usul salasa mengatakan apa? Ma'rifatullah wa ma'rifat bihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dengan dalil. Ini bukan ikut-ikutan. Dan kalau sudah nazarnya sudah benar, berpikirnya sudah benar, maka insya Allah akan menghasilkan, pasti akan menghasilkan ilmu yang benar, bukan dugaan. Dan maksudnya bukan dugaan tuh bukan cuma kayaknya, tapi udah yakin. Dan nazar yang benar menghasilkan keyakinan yang mantap 100%. Kalau nggak pakai nazar, hanya ikut-ikutan, itu paling dugaan aja 80%, 70%. Dan pokok-pokok akidah nggak boleh, harus yakin 100%. Jadi nggak boleh dalam keyakinan terhadap Islam. Islam agama yang benar, harus yakin 100%, nggak boleh yakin 90%. Dan nazar berpikir wajib. Dalilnya firman Allah, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh." Perhatikan, hati-hati. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Jadi suruh lihat diri kita perhatikan, dan kita lihat alam semesta, nanti akan menghasilkan pengetahuan baru. Kemudian ini penggunaan dalil naqli dan akal dalam Islam ada dalam perkara agama yang hanya bisa dengan dalil akal, eksistensi Tuhan. Jadi untuk fondasi awal Tuhan itu ada, dalilnya bukan Quran sebenarnya. Jadi teman-teman gini, bisa apa dalilnya Allah itu ada? Nggak bisa, dalilnya adalah qul huwallahu ahad. Bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya bisa nggak? Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena untuk ini qul huwallahu ahad, omongan siapa nih? Omongan siapa? Qul huwallahu ahad. Omongan siapa? Allah. Nah, kita kan sedang mempertanyakan Allah ada apa enggak? Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak? Paham ya? Paham logika berpikiran. Jadi kita paham ya? Itu kenapa makanya perkara-perkara pokok akidah itu ditopang dengan dalil akli. Betul, nanti pada akhirnya fondasi dasarnya itu dalil syar'i, dalil nakli. Tapi gimana kita? Apa buktinya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi? Buktinya adalah Nabi bersabda. Nggak bisa. Karena kita untuk percaya Nabi bersabda, ini sabda siapa? Sabda Nabi. Nah, kita kan sedang mempertanyakan, ini beliau Nabi atau bukan sih? Kita ngerti ya? Nah, jadi itu ketemu kata Al-Qadhi Abu Ya'la, dan dalam literatur akidah salafiyah kalau disebut Al-Qadhi maksudnya Abu Ya'la. Beliau bilang gitu ya. Terus alam ini ada penciptanya nggak? Ya itu nggak bisa kita bawakan dalil firman Allah. Karena ini apaan? Firman Allah ini apaan? Omongan Allah pencipta. Lah kita kan sedang membahas, ada nggak sih pencipta? Jadi sebenarnya gitu. Itu kenapa butuh ditopang kan? Dan juga kenapa dalam Al-Quran sendiri itu ada dalil-dalil akli. Jadi dalam Al-Quran dan Quran ada dalil nakli, Quran dalil nakli, tapi di dalam Al-Quran ada dalil-dalil akli, sangat banyak dalil akli dalam Quran. Ya Allah ajak lihat, karena nggak semua orang kemudian langsung beriman gitu dengan dalil nakli, ya, butuh awalan. Ada juga yang hanya bisa dengan dalil nakli seperti beliau sebutkan di sini, seperti haram, mubah, wajib, itu semua ya harus dalil nakli. Nggak bisa kita bilang haram, wajib, mubah itu dengan akal, nggak bisa. Ada juga yang bisa di mix, itu banyak perkara akidah itu bisa di mix. Next. Oke, lanjut. Kita sampai 2115 ya, karena tadi palingnya 20. Siapa yang baca berikutnya? Bang Yusuf. Bang Yusuf. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditulis langsung ya. Next, ya baca. Silakan. Belum ini, Belum digeser buka. saja. Oke, next. Itu next slide ya. Ala kulli ya. Ala kulli mukallafin qadirin. Atas setiap yang mampu. Oke, next. Oke, tutup suaranya. Next slide. Jadi ma'rifatullah ini wajib atas setiap mukallaf yang mampu. Ya. Ya, kalau bukan mukallaf nggak wajib. Kalau nggak mampu juga nggak wajib. Ya, gitu ya. Imam Ahmad mengatakan, wa yalzamu syar'an kullu muslimin mukallafin qadirin ma'rifatullah. Kita kan dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Dan ada banyak ragam, next slide. Banyak ragam ma'rifatullah, bisa dengan nazar, istidlal. Nazar dan istidlal dalam hal ini sama.
bisa tadi yang disebutkan juga dengan fitrah. Jadi dia dan fitrah ini pada akhirnya nazar juga, cuma nazar yang simpel, sangat simpel itu disebut fitrah. Kita di alam semesta ini apa? Teratur, pasti ada pencipta itu. Logika sesingkat itu, nazar seringkas itu fitrah. Kadang-kadang malah kita nggak sampai sempat mikir, tapi udah yakin, udah pasti ada pencipta lah. Itu fitrah. Jadi fitrah pada akhirnya nazar juga. Atau dengan taklid ngikut-ngikut, dia nggak berpikir. Tapi susah nyari zaman sekarang orang yang taklid dalam ma'rifatullah itu hampir nggak ada ya. Itu bisa dibilang nggak ada lah. Nyaris nggak ada. Karena simpel kok. Nazar itu simpel. Dan orang punya fitrah. Yang fitrah itu sebenarnya kembali ke nazar. Next. Makanya dikatakan Ibnu Mufli mengatakan, ini maksud dengan nazar itu sebenarnya butuh dalilnya, dalil jumliyah, dalil global aja. Wa yahsul bi aisari nazar. Dan itu akan terperoleh dengan sesederhana-sederhananya dalil. Dalil. Jadi teman-teman saya tanya nih, semua ini PR ya, teman-teman kasih PR. Tolong buktikan eksistensi Tuhan dengan dalil. Bebas, teman-teman. PR, kumpulan pekan depan. Nanti di email. Satu aja. Tapi teman-teman pilih yang terkuat. Tapi harus satu tapi yang terkuat menurut teman-teman. Bebas, terserah. Ya. Boleh panjang jelasinnya, boleh singkat. Intinya pokoknya dalil apa. Saya yakin teman-teman ada bisa deh. Bahkan orang dengan tingkat pendidikan apapun, dia kalau ditanya Tuhan ada nggak? Ada Tuhan. Dalilnya apa? Mungkin dia nggak bisa mengungkapkan, tapi dia paham. Ada di otaknya, dia cuma nggak bisa mengungkapin aja. Atau diungkapin nggak keren tapi. Jadi cukup itu, nggak perlu cerita. At-Tufi mengatakan, saking jelasnya dalil tentang ma'rifatullah itu, bahwa Tuhan ada, Tuhan mulia dan seterusnya. Itu orang awam selama apa mereka-nya dia mungkin nggak bisa mengungkapkan, tapi dia tahu, gitu ya. Dia melihat keluar biasaan alam pastilah. Dia tahu ada keberadaan sang pencipta meskipun dia nggak tahu dalil daur, dalil tasalsul dia nggak tahu. Dalil-dalil yang tadi misalnya dia nggak tahu. Next. Dan pendapat bahwa ma'rifatul harus dengan nazar ini pendapat mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan oleh Tapi kalau ada orang beriman, ya andai ada orang beriman tapi taklid ya, maka sah keimanannya. Islamnya sah. Ada muslim ikut-ikutan. Sah nggak sebagai muslim? Sah. Oh dalilnya nakli apa akli? Dalilnya biar fair akli aja. Nakli gampang. Akli aja. Oke. Imam Al-Balbani mengatakan dalam kitab beliau yang lain, Mukhtasarul Ifadat. Dan sebenarnya ini sangat mirip Mukhtasarul Ifadat dengan Qaul itu ya. Sangat mirip. Perbedaan sedikit. Karena memang dua kitab yang berasal dari penulis yang sama, Ibnu Hamdan awalnya. Al-Ifadat juga Ibnu Hamdan. Kalau Ilokyan awalnya juga Nihayatul Muqtadi Ibnu Hamdan. Oke. Kata beliau, wa intaro kan nazar wa qala fi ma'rifatillah ta'ala haruma alaihi dzalik. Kalau dia enggak nazar sama sekali, kemudian taklid aja dalam akidah, dalam pokok-pokoknya, itu dosa dia. Haram. Cuma ingkana kepada jaziman la yajulu bi tasykikil musyakkiki fa mu'min. Kalau dia mantap tapi dia ikut-ikutan sih, tapi mantap keyakinannya, kokoh, tidak bisa digoncang. Dia mukmin bener, tapi kalau bisa digoncang dia bukan muslim. Next. Ibnu Qasim mengatakan dalam Syiah beliau terhadap Safari ini ya. Orang yang yakin dari awam yakin tegas dengan keyakinan meskipun ikut-ikutan tapi yakin dia. Bapak orang Islam ya. Kenapa milih Islam? Ya saya ikut-ikutan aja. Tapi dibikin ragu nggak bisa dia, itu muslim bener. Jadi muslim kalau dia ikut-ikutan, tapi dia kokoh keislamannya, itu muslim bener. Dibanding bahkan ada orang dia mungkin dokter, profesor, tapi bilang, duh menurut saya sih Islam mungkin bener, mungkin enggak. Itu malah bukan muslim. Ya. Orang yang bilang, menurut saya sih Islam ya mungkin bener, mungkin enggak. Itu malah bukan muslim dia, orang ini meskipun profesor. Tapi itu kan, ya apa gitu ya, orang biasa yang tidak berpendidikan, SD nggak lulus misalnya, contoh, tidak menggunakan orang yang nggak lulus. Tapi gambaran dia tidak berpendidikan tinggi misalnya, orang yang sama. Itu dia ditanya bahwa muslim. Islam agama bener Pak. Ya yakin saya bener. Itu malah dia muslim beneran. Meskipun dia ketika misalnya andai dia nggak nazar, dia nggak dalam berakidah, dia ikut-ikutan doang. Itu dosa aja dia. Tapi sah keislamannya. Next. Syekh Muslimin mengatakan ya bahwa ada perkara akidah yang memang dia harus nazar, harus pikir, harus tahu dalilnya. Tapi ada juga kalau dia udah memang perkara yang ada khilaf, dan memang dalam akidah ada perkara yang ada khilaf, dia ikut-ikutan nggak masalah.
nggak masalah, nggak dosa. Jadi dosanya cuma dalam perkara-perkara akidah yang clear, yang jelas adanya Allah, Allah itu Esa, sifat tidak. Saya juga mengatakan kalau perkara yang wajib diyakini secara pasti nggak boleh taklid. Imam Al-Mardawi mengatakan, nah, tapi nazar wajibnya itu kalau ada unsur keraguannya. Kalau enggak maka sebenarnya nggak bisa nazar. Jadi nazar itu butuh ragu dulu. Maka kalau kita nggak ragu nggak usah bikin ragu. Jadi kadang-kadang nyuruh orang, kan misalnya Tuhan ada apa enggak? Tuhan ada apa enggak? Itu kadang dia kalau nggak ditanya malah dia yakin aja. Kalau ditanya malah jadi iya Tuhan ada apa enggak? Malah suka muncul gitu. Tapi nggak masalah kalau dalam rangka pembelajaran dia jangan ikutin ragunya, itu godaan setan. Dia jangan ikutin ragunya, segera cari dalil. Jadi setan kadang manfaatin orang yang belajar seperti itu. Alhamdulillah intinya kalau ada orang yakin akidahnya dia sah keislaman dan nggak dosa. Kecuali dalam perkara-perkara yang baku dalam akidah. Seperti adanya Tuhan ya, inti-inti akidah. Nabi itu adalah utusan Allah, itu harus yakin dengan dalilnya. Next. Atau iman lemah. Kalau iman lemah butuh nazar. Jadi artinya ulama yang tidak mewajibkan nazar sekalipun, yang mewajibkan kita dengan dalilnya berakidah, itu juga akan mewajibkan juga pada akhirnya dalam kasus ragu atau dalam kasus iman lemah. Ya, ada syubhat, teman-teman di kampus, di internet ada syubhat gitu ya. Nah, kadang butuh tuh dalil. Kemudian keterangan dari buku lain yaitu bahwa sebenarnya next slide. Yang dimaksud dengan nggak boleh taklid maksud itu sebenarnya orang yang di atas puncak gunung itu yang dimaksud taklidnya. Dia tumbuh besar di puncak gunung, nggak pernah mikirkan langit bumi. Datang orang ngabarin, "Woi, Tuhan tuh ada." Dia percaya, ya percaya, tanpa mikir sedikit pun. Itu namanya taklid. Tapi kalau ada orang pernah memperhatikan, mikirin langit dan bumi, dia berpikir sedikit saat dikasih tahu informasi tadi, atau dia tinggal di negeri yang banyak orang Islamnya, sampai pada dia informasi secara mutawatir, atau orang banyak ngomong ada Tuhan, ada Islam, ya dia bukan taklid sebenarnya, walaupun dia ikut-ikutan. Dari sini maka orang Indonesia, orang Muslim Indonesia itu hampir bisa dipastikan nggak ada yang taklid dalam masalah pokok dasar agama. Karena minimal berdalilkan mutawatir, berdalilkan sesuatu yang disampaikan oleh orang banyak, dan itu dalil. Sesuatu yang mutawatir dalil juga. Next slide. Dan nggak cukup sebenarnya ma'rifatullah yang Islam itu nggak cukup yang disebut fitrah. Kalau fitrah maksudnya udah nggak butuh mikir, nggak butuh dalil, nggak cukup. Kenapa? Karena kalau kayak gitu iblis pun dia fitrahnya juga imani Tuhan, tapi dia kan kufur. Maka Taimiyah amal ma'rifatul imaniyah falam tahsullah wa man qala al ma'rifatu daruriyatun faqad arada fitriyah. Ada orang bilang ma'rifah nggak usah dicari, pasti ma'rifah itu otomatis. Enggak, itu maksudnya fitrahnya aja. Tapi belum dianggap perintah. Oke, dan ma'rifatullah ini adalah kewajiban pertama yang sebenarnya. Wahiyya awal wajibin lahu ta'ala. Syaikhul Islam mengatakan, berkata Imam Ahmad, wahiyya awal wajib li nafsi. Ini ada kewajiban pertama hakiki, awal wajib nafsi. Kewajiban pertama. Jadi, apa kewajiban pertama? Ma'rifatullah. Imam Qiyam Sunnah Abul Qasim Al-Asbahani mengatakan awal fardullah ta'ala ala khalqi ma'rifat. Fa idza arafahu an-nasu 'abaduhu. Nabi juga bersabda, "Falyakun awwala ma tad'u ilaihi ibadatullah." Fa idza arafullah. Nabi bilang ke Mu'adz saat beliau mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Dakwah pertama disuruh apa? Ma'rifatullah. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah ma'rifatullah baru suruh salat. Dakwah pertama tauhid akidah. Fal kafir, karena itulah orang yang kafir. Jadi karena ma'rifatullah dalilnya harus nakli, ya, kewajibannya. Jadi wajibnya ma'rifatullah itu baru wajib dengan nakli. Artinya kalau nggak ada nakli, nggak ada dalil syar'i, maka orang nggak bisa dikenai kewajiban ma'rifatullah. Maka orang kafir jika meninggal, penulis fal kafir in mata qabla an tablughahu dakwah la yu'aqab. Orang kafir kalau meninggal dunia sebelum sampai padanya dakwah, dia nggak dihukum, masuk neraka. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kita tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus rasul. Dan ahlul fatrah tidak masuk neraka, baik karena kekafiran maupun karena kemaksiatannya, tidak dihukum. Al-Qadi demikian kata. Adapun ada hadis, ya, memang ada hadis bahwa ahlul fatrah itu dikasih ujian dulu sebelum. Jadi kalau ada orang belum sampai padanya dakwah, ada hadis mengatakan dia nanti diuji, dikasih lihat api,
Kemudian kalau masuk maka masuk surga, kalau nggak masuk api tersebut masuk neraka malah. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, hadis ini hadis yang lemah. Dan yang dimaksud dengan ma'rifatullah yang diwajibkan, wal muradu bi ma'rifati ta'ala, ma'rifatu wujud bi wujudi dzatihi bi sifatil kamal, itu mengetahui Allah ini wajibul wujud. Allah ini pasti ada tanpa pernah didahului ketiadaan. Jadi, prima kausa tersebut. Dengan sifat-sifat yang sempurna. Sejak zaman azali, fima lam yazal wa la yazal, sampai abadi. Dan kita nggak wajib mengetahui duna ma'rifati haqiqati dzatihi. Hakikat zat Allah itu gimana? Enggak. Cukup tahu Allah itu ada, adanya itu wajib wujud, adanya itu beda dengan adanya kita, eksistensinya beda dengan eksistensi siapapun, apapun, dan dengan sifat-sifat yang sempurna sejak dulu sampai kapan. Tapi kalau mengetahui Allahnya gimana, dan seterusnya, maka tidak bisa. Kenapa? Karena mustahil. Sebab hakikat Allah beda dengan hakikat Allah. Misalnya kita selama ini tahunya pokoknya kalau makhluk ya, ada, hidup gitu ya, harus terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Aku gitu deh kalau nggak kebayang kita ada makhluk, ada sesuatu yang ada tapi tidak menempati ruang. Kita kan nggak kebayang ada gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda pokoknya itu. Nah, kalau tidak menempati ruang, tidak bertempat, atau tidak juga terikat dengan waktu. Kita nggak bisa kebayang dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita terbatas pengetahuan. Allah gaib. Oke. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang wajib adalah mengenal Allah dan kesempurnaannya. Wa tuhassul ma'rifat billahi wa sifati syar'an wal aqlu alatul idrak fi yasmi zubainal ma'lumat. Ma'rifatullah itu diperoleh dengan dalil syar'i tadi sudah disebutkan. Adapun akal dipakai nggak akal? Iya dipakai untuk memahami, untuk membedakan antara informasi-informasi. Ibnu Abdul Hadi mengatakan, ini murid salah satu tokoh besar tidak salafiyah juga. Dan beliau tariq ma'rifatillah sam'u dunal aqli. Kata dengan Allah adalah dari naqli dan akal. Wa awwalu ni'amillahi ta'ala diniyati 'alal mu'mini wa a'lamu wa anfa'uha naqdara wa 'ala ma'rifati sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang apa sih nikmat pertama, nikmat agama, nikmat diniyah pertama atas manusia. Yang paling besar nikmat apa? Ini pembahasan dibawakan ulama akidah karena Mu'tazilah, aliran menyimpang, itu mengatakan kepada Ahlussunnah, kalian Ahlussunnah bilang bahwa ma'rifatullah cuma wajib dengan dalil syar'i. Kenapa nggak wajib dengan dalil akli juga? Minimal kan Allah udah ngasih nikmat ke manusia di puncak gunung. Dia dikasih nikmat sama Allah, ya enggak? Berarti dia wajib dong mensyukuri Tuhan yang ngasih dia nikmat tersebut. Berarti kewajiban ma'rifatullah bisa dong dengan akal meskipun belum ada Rasul ke dia. Kemudian ada pembahasan nikmat-nikmat pertama, nikmat-nikmat terbesar untuk kemudian mengcounter pendapat tersebut. Dikatakan bahwa nikmat pertama dan paling besar adalah nikmat kita diberikan kemampuan ma'rifatullah. Itu nikmat terbesar, teman-teman. Jadi nikmat terbesar teman-teman itu bukan bisa makan, bisa minum. Enggak, nikmat terbesar teman-teman itu bisa berakidah yang benar, yang lurus, akidah yang murni. Bisa tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Itu nikmat terbesar. Muhammad mengatakan, nah bisa dilihat dan sebenarnya dikatakan oleh Al-Balbani dalam matanya biru ini, itu beda dengan apa yang dikatakan Muhammad. Padahal beliau kan meringkas ya enggak? Kalau meringkas kan harusnya sama, kok beda? Jawabannya karena beliau di sini sedikit mengedit di 4 editan, ada 4 kasus beliau beda dengan buku aslinya. Perbedaan pertama, perbedaan urutan bahasa atau perbedaan urutan bab ya lebih tepatnya. Perbedaan kedua di sini. Nanti 2 perbedaan lain kita bahas kalau sudah sama. Perbedaan kedua adalah kalau Ibnu Hamdan mengatakan nikmat diniyah pertama dan paling agung, Allah buat kita mampu berkehendak nazar, gitu ya. Jadi Allah bikin kita, Allah beri kita taufik untuk berkehendak nazar baru ma'rifah. Jadi kehendak untuk nazar ma'rifah. Panjang ya. Dan sebenarnya itu proses awal yang kalau mau dirinci. Tapi sebenarnya kan tidak harus nazar tadi sudah disebutkan untuk ma'rifatullah. Tidak harus juga. Bisa tercapai dengan cara lain juga dan itu sah. Ya, walaupun haram dalam pendapat resmi madzhab Atsari dalam perkara-perkara yang pokok. Tapi sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena Muhammad sendiri katakan sebelumnya bahwa ma'rifatullah itu kewajibannya hakiki. Adapun nazar dan berkehendak nazar itu ya
Ya, apa yang tidak bisa terjadi ma'rifat Allah tanpanya. Next. Adapun nikmat duniawi yang paling pertama adalah hidup bebas dari keburukan. Jadi teman-teman kalau ditanya, apa nikmat terbesar dalam hidup? Adalah hidup tanpa gangguan, tanpa doror, tanpa keburukan. Sebenarnya gitu kan ya, bener nggak? Nikmat terbesar dalam hidup apa? Bukan bisa makan, bisa nikah, bukan. Sebenarnya hidup tanpa doror. Jadi kita makan tuh kan, karena apa sih kita makan? Karena kita terdoror dengan laparnya. Nggak? Kita ada efek lapar. Andai nggak lapar, kita nggak makan. Itu enak banget hidup nggak lapar, hidup nggak kangen gitu, hidup nggak pokoknya semua hidup enak gitu ya. Itu sebenarnya puncak. Adapun Mu'tazilah mengatakan nikmat pertama tuh hidup aja, tapi salah. Hidup aja tuh kalau masih ada dorornya itu bukan, kadang-kadang nggak dirasa sebagai nikmat. Bahkan orang neraka, next slide, di neraka pun hidup, tapi itu bukan nikmat. Karena kemudian mensyukuri pemberi nikmat itu wajib secara dalilnya apa? Dalil syar'i. Dan syukur adalah mengakui nikmat-nikmat Allah disertai ketundukan dan ketaatan serta menggunakan nikmat untuk ketaatan. Dan ini hanya bisa diketahui dengan syariat. Nggak bisa orang mensyukuri Allah kecuali dengan cara yang Allah. Dengannya diketahui Ibnu Hajar mengatakan bahwa akal nggak bisa menentukan ini berpahala atau enggak menurut Allah. Imam Ahmad mengatakan wala tudraku bil ukul, akidah nggak bisa diperoleh, diyakini dengan akal semata. Allah misal bisa kita bahas, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan kerendahan hati kawan-kawan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat dan amal soleh. Jangan lupa PR-nya, dan sampai bertemu lagi Senin depan. Subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.